Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon tuntunan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Berdasarkan firman Tuhan ini, saya berikan tema renungan kita, mendengar dengan benar. Mendengar dengan benar. Saudara, Tuhan menciptakan manusia dengan 2 telinga dan 1 mulut. Apakah itu suatu kebetulan? Tentu tidak. Tuhan sudah menata seluruh organ tubuh manusia dengan rapi dan teratur, serta memiliki fungsi masing-masing. Secara praktis, manusia diberi 2 telinga agar manusia lebih banyak mendengar daripada ngomong. Apakah saudara adalah tipe orang yang suka mendengar atau suka didengar? Banyak orang maunya didengar, tetapi susah mendengar orang lain. Ini adalah karakter yang salah yang perlu dirubah. Sebab itu berarti ia menganggap pendapatnya lebih baik atau merasa lebih layak didengar dibandingkan dengan orang lain. Semoga kita tidak termasuk tipe seperti ini. Saudara, mendengar dengan benar membutuhkan seni dan keterampilan atau disiplin. Sebab jika tidak, bisa berdampak pada kerusakan relasi dengan sesama, bahkan dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat mendengar dengan benar? Pertama, perhatikan apa yang kita dengar. Melalui kitab Ulangan 6, kita dapat belajar bagaimana sikap yang benar dalam mendengar. Musa berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Orang Israel diminta atau diperintahkan untuk mendengar. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar dengan seluruh perhatian. Mengapa harus sungguh-sungguh? Karena itu adalah perintah. Dan dalam perintah itu ada pesan yang harus dilakukan. Jadi, tidak hanya sekedar mendengar dan melupakan. Tidak juga mendengar hanya untuk menyenangkan orang lain. Dan tidak asal dengar atau yang penting dengar. Memberi perhatian merupakan seni mendengar. Bagaimana perasaan saudara? Jika Anda sedang berbicara, lalu tidak ada yang mendengar dengan serius, saya pastikan saudara pasti akan merasa kesal atau bahkan kecewa. Apa yang terjadi jika seorang guru sedang mengajar, lalu murid-murid tidak mendengar dengan baik? Apa yang terjadi bila konselor tidak mendengar kliennya dengan benar? Apa yang terjadi jika jemaat tidak mendengar khotbah dengan benar? Apa yang terjadi jika anak tidak mendengar orang tuanya? Akan terjadi salah paham. Akan terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Orang Israel diminta mendengar dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Tetapi setelah itu, hendaklah mereka melakukan apa yang Tuhan firmankan. Itu yang pertama. Yang kedua, selektif dalam mendengar. Luar biasa. Tuhan memberikan kita kemampuan atau karunia untuk mendengar. Namun demikian tidak semua bisa kita dengar. Tuhan sudah mengatur batas pendengaran kita. Bayangkan, saudara-saudara, jika semua suara bisa kita dengar, maka tidak ada waktu bagi kita untuk istirahat, bahkan untuk bekerja. Suara ada di mana-mana. Namun ibarat udara, suara pun sudah terpolusi dengan segala macam bunyi yang tidak sehat. Itulah sebabnya kita harus menyaring suara yang mana yang layak untuk didengarkan. Ada macam-macam suara, seperti musik. Musik pun beraneka ragam. Suara dari perkataan banyak orang secara langsung melalui tontonan, televisi, film, drama yang ditampilkan melalui berbagai media. Pidato, pengajaran, khotbah dengan berbagai versi. Kita harus menjaga pendengaran kita dengan baik. Jika tidak, akan tertembus oleh polusi. Sebab apa yang kita dengar akan mempengaruhi pikiran kita. Mengapa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Karena mereka tidak selektif dalam mendengar. Mereka lebih mendengar iblis daripada firman Tuhan. Akhirnya mereka terjebak dalam dosa. Maka terhadap ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus tegas berkata, no. Ketiga, latihlah pendengaran kita. Untuk meningkatkan kemampuan kita mendengar, maka kita harus berlatih.
Biasakanlah mendengar orang lain, khususnya para pembicara yang baik, dengan tekun dan sabar. Ingat bahwa mendengar akan memengaruhi pikiran kita. Maka dengarkanlah hal-hal yang membangun. Mendengarkan dengan baik juga akan meneguhkan orang lain dan membuat orang lain merasa dihargai. Mendengarkan dengan baik akan mengklarifikasi suatu persoalan menjadi lebih jelas. Kita belajar dari kehidupan Yesus. Dia mendengar orang-orang yang menderita, seperti Bartimeus yang buta, perempuan Samaria yang membutuhkan air kehidupan. Bahkan sampai saat ini, dia mau mendengarkan saudara dan saya. Dia mau mendengarkan doa-doa kita. Maka mari kita melatih pendengaran kita, karena dengan demikian kita akan membangun relasi yang lebih baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Sekali lagi, mendengar adalah seni dan membutuhkan keterampilan. Maka tingkatkanlah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Doa kami sekali lagi supaya Allah Roh Kudus menolong kami untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Tapi setelah itu kami dapat melakukan apa yang berkenan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara-saudara renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kita dipakai menjadi berkat bagi banyak orang lain. Shalom.